Untuk perpustakaan perguruan tinggi, saya lama di perpustakaan isi Padang Panjang ya, udah lebih kurang 10 tahun. Dan sebelumnya juga saya pernah di perpustakaan swasta ya, di Politeknik Pos Indonesia dulu di Bandung. Itu berbeda karakter mahasiswanya. Kalau isi ini kan anak seni ya, kebanyakan agak selengean sedikit ya. Jadi kadang-kadang ke perpus itu kadang pakai sandal, pakaian nggak formal. Halo generasi penerus Hatta, selamat datang di Siniar Literasi. Episode kali ini kita kedatangan seorang yang luar biasa, ada Bang Ivan. Tepuk tangan dong. Bang Ivan ini merupakan pustakawan di Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan juga baru dilantik ya Bang ya? Baru dilantik. Ya, baru 3 bulan. Baru 3 bulan ini dilantik menjadi Ketua Forum Pustakawan Perguruan Tinggi Indonesia untuk region Sumatera Barat. Iya. Oke, tepuk tangan lagi dong teman-teman. Oke, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mungkin kita langsung saja ya masuk ke pertanyaan di senior ini. Kenapa sih Bang memilih menjadi pustakawan? Ya, pustakawan ya. Untuk pribadi ya, sebenarnya agak unik nih kenapa saya terjun di dunia perpustakaan. Sebenarnya tahun kelas 2 SMA itu tahun 2004 itu saya sudah dikenalkan ilmu perpustakaan oleh teman orang tua saya, ibu saya. Cuman mungkin memang di zaman itu masih ya hura-hura banyak kan lah. Jadi hanya diperkenalkan ini jurusan ini bagus loh. Karena kayaknya tahun depan 2 tahun lagi akan pasti butuh. Tapi ternyata nggak melekat ya. Nah kemudian udah lulus SMA itu nggak tahu kenapa saya harus terjun ke dunia perpustakaan itu sendiri, ilmu perpustakaan, karena nggak tahu kenapa waktu pengisian brosur SBMPTN itu saya lulus di D3 perpustakaan UNP. Nah itulah mulainya saya terjun ke dunia ilmu perpustakaan dan akhirnya itu cinta sampai melanjutkan di Unpad, melanjutkan S1-nya di Unpad. Satu alma mater dong berarti kita. Iya. Oh iya. Secinta apa sih Bang sama dunia pustakawan atau perpustakaan ini? Ya, seperti yang mungkin yang kita jalani sekarang ya. Saya ikut berbagai organisasi yang berkaitan dengan perpustakaan. Juga ikut kemarin ini diminta oleh perpustakaan daerah Padang Panjang untuk jadi juri ya. Mungkin separuh hidup mungkin udah di perpustakaan ya. Setengah hidupnya udah di perpustakaan sekarang. Jadi saya harus ikut andil juga lah untuk perkembangan perpustakaan nantinya. Oke, amin ya, semoga kedepannya bisa lebih ini ya di dunia perpustakaan ya, gitu. Terus Bang, ada tantangan tersendiri nggak sih Bang menjadi pustakawan perguruan tinggi gitu? Karena yang kita tahu ya perguruan tinggi itu mahasiswa pasti beragam macam gitu tabiatnya atau perilakunya gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih Bang? Iya. Untuk perpustakaan perguruan tinggi, saya lama di perpustakaan isi Padang Panjang ya, udah lebih kurang 10 tahun. Dan sebelumnya juga saya pernah di perpustakaan swasta ya, di Politeknik Pos Indonesia dulu di Bandung. Itu berbeda karakter mahasiswanya. Kalau isi ini kan anak seni ya, kebanyakan agak selengean sedikit ya. Jadi kadang-kadang ke perpus itu kadang pakai sandal, pakaian nggak formal, terus agak selengean mereka. Tapi yang saya lihat ini berbeda cara penafsiran mereka untuk melakukan perpustakaan itu. Artinya mengaplikasikan ilmu di perpustakaan. Jadi kami mengadopsi keinginan mereka dalam bentuk layanan-layanan yang berbeda. Misalnya contohnya kayak layanan audiovisual, kami lebih fokus ke sana. Karya-karya audiovisual kayak televisi, tari, teater, musik, itu kami kebanyakan layanan seperti itu. Jadi kami silakan nonton, agak membolehkan, ada ruang khususnya membolehkan mereka pakai sandal, pakai celana pendek. Kami coba diskusikan bisa dipakai seperti itu, tapi yang nggak boleh seperti merokok, makan minum di ruangan yang koleksinya berbahaya, itu nggak boleh kami. Yang sekiranya merusak gitu ya. Jadi tantangannya ya agak sulit mengatur mereka lah, karena agak selengean mereka dibandingkan dengan mahasiswa lain ya. Oke, berarti harus ada cara khusus juga ya untuk memenuhi kebutuhan literasi mahasiswanya gitu. Tadi dengan memperbanyak koleksi audiovisual gitu ya, karena memang di isi itu ya namanya Institut Seni,
kalau nggak visual ya audio gitu ya, gitu betul. Oke, terus fenomena kita lihat fenomena bukan masyarakat mahasiswa kebanyakan itu datang ke perpustakaan pas udah mau skripsian aja gitu. Kebanyakan saya lihat, saya pun dulu waktu jadi mahasiswa datang ke perpustakaan ya pas skripsian doang gitu kan. Nah, gimana tuh Bang tanggapannya? Iya, kalau untuk di isi sendiri itu memang seperti yang Randy sampaikan tadi itu kan. Karena di isi itu kebanyakan mahasiswanya memang pencipta istilahnya kan, di dalam mata kuliahnya itu ada penciptaan, ada pengkajian. Kalau penciptaan ini adalah menghasilkan produk. Misalnya kayak bikin film atau bikin tari atau bikin musik baru. Nah, itu mereka rata-rata memang anak-anak yang kemampuannya memang untuk menghasilkan produk. Jadi untuk menulis ini memang agak enggan mereka. Jadi ada memang kasus-kasus yang seperti itu, ada mahasiswa yang memang mau wisuda aja minta bebas pustaka baru daftar anggota perpus gitu. Jadi saya tanya kan, kok bisa lulus saja kan, sedangkan ini baru daftar kan. Ya udah kami nyari sendiri Pak katanya, atau kami bikin sendiri aja gitu kan, nggak pinjam buku gitu. Ya seperti itu. Jadi memang agak berbeda tantangan ke merekanya gitu. Oke. Nah, sebagai bagian dari peningkatan literasi, kira-kira apa aja sih yang menjadi program unggulan gitu perpustakaan perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi mahasiswa? Ya, untuk perpustakaan itu sendiri yang coba kami kembangkan dengan perpustakaan dan bekerja sama dengan forum-forum lain, FPPTI misalnya, itu kami memperbanyak literatur yang berbentuk media online tuh. Jurnal terutama, karena perguruan tinggi itu fokusnya kebanyakan ke jurnal. Jadi kami menyarankan mereka memang akses kayak kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada Garuda namanya, itu portal untuk akses jurnal seluruh Indonesia, atau mungkin OneSearch juga kami sarankan gitu. Jadi cuman di forum FPPTI itu juga kami bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk bisa mengakses koleksi-koleksinya secara bersama gitu. Mungkin itu yang kami lakukan, program utamanya yang kami berikan. Oke. FPPTI ya, Forum Pustakawan Perguruan Tinggi Indonesia. Saya luluskan, perpustakaan bukan pustakawan. Oh, perpustakaan. Oh, sorry. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Oke. Nah, itu forum agak susah ya ngomongnya. FPPTI ini bisa boleh tolong dijelasin nggak Bang? Mungkin gimana cara bergabungnya? Apakah semua perpustakaan perguruan tinggi itu secara otomatis gabung ke forum ini atau bagaimana? Terus mungkin visi misinya gimana gitu? Ya, FPPTI ini berdiri tahun 2000. Udah remaja juga ya, 24 tahun ya. Cuman dewasa sih. Cuman di Sumatera Barat itu baru saya ini ketua yang kedua. Jadi periodenya sekitar 4 tahun 3 tahun. Itu saya periode kedua berarti sekitar 6 tahun. Sebelumnya memang yang terbentuk itu FPPTI ini wilayah di Jawa aja kebanyakan. Nah, cuman kebanyakan di Jawa. Sudah berkembang ke seluruh Indonesia. Sekarang udah ada di 30 provinsi yang ada FPPTI-nya. Oke. Nah, untuk FPPTI sendiri adalah wadah untuk kerjasama dengan perpustakaan perguruan tinggi, baik negeri atau swasta, baik di bawah Kemendikbud, Kemenkes, Kemenperin atau Kemenak, itu boleh bergabung. Yang penting perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Nah, tujuan kami adalah bergabung ini adalah untuk memudahkan dalam kerjasama dengan perpustakaan yang lain, karena mungkin di dalam akreditasi mungkin ada poin-poin tertentu untuk kerjasama ini seperti itu. Jadi memudahkan untuk pengisian nanti akreditasi, atau mungkin keuntungan salah satu yang kami dapatkan itu banyaknya channel teman dengan yang lain, jejaring dengan yang lain untuk memudahkan berkomunikasi gitu. Oke. Nah, Bang, sebagai ketua periode yang baru ya, di tahun 2024, kegiatan apa sih yang menjadi poin utama yang dilakukan nanti selama masa jabatan ke depannya gitu? Nah,
Sekarang saya kan masih baru ya, masih melakukan semacam survei mungkin ya, apa sih yang memang dibutuhkan oleh perpustakaan perguruan tinggi di Sumatera Barat. Dari gambaran yang sebelumnya, periode sebelumnya, saya sebelumnya juga wakil ketua FPPTI. Jadi sedikit banyak udah memiliki gambaran kalau perpustakaan dan pustakawannya ini rata-rata kendala dengan koordinasi antara perpustakaan dengan pimpinan masing-masing. Jadi kadang-kadang misalnya kami mengadakan kegiatan seminar atau workshop atau pendampingan misalnya, kadang-kadang mereka agak susah untuk izin ke pimpinan. Pimpinan di sini maksudnya misalnya rektor atau ketua institusinya gitu. Nah, cuman memang yang paling karena berkaitan hal ini kan berkaitan dengan dana gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami bikin kan karena ini organisasi independen yang membutuhkan dana dari keanggotaannya itu sendiri. Jadi kami kesulitannya di hal-hal seperti itu, pendanaan. Nah, itu memang program yang ingin saya lakukan untuk saya kembangkan bagaimana menarik teman-teman yang ada di perguruan tinggi ini untuk bisa bergabung di FPPTI wilayah Sumatera Barat. Seperti itu. Berarti tidak secara otomatis ya semua perpustakaan perguruan tinggi itu tidak langsung otomatis jadi anggota gitu ya? Otomatis itu anggota iya, tapi diaktifkan tidak. Karena ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan dia sebagai anggota. Jadi di dalam FPPTI wilayah itu ada namanya koordinator wilayah. Itu kami mendata misalnya kayak wilayah Bukit Tinggi, Payakumbuh, 50 Kota atau Agam. Itu kami tugaskan program perpustakaan perguruan tinggi mana yang ada di wilayah masing-masing. Jadi ikut didaftarkan. Nanti kami pengaktifkannya memang harus butuh memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu jadi untuk Sumatera Barat ini perguruan tinggi negeri swasta dan di bawah Kemenak itu sekitar lebih kurang 130-an. Nah, untuk Sumatera Barat itu sendiri yang aktif baru belasan, belum nyampe 100 itu. Dan rata-rata memang terkendala di koordinasi antara pimpinan dengan perpustakaannya belum terjalin dengan bagus lah gitu. Seperti salah satu tantangannya itu juga ya. Iya, tantangannya itu juga. Dalam menjahit koordinasi antar perpustakaan dan juga menjahit antara koordinasi antara pimpinan dan perpustakaannya itu sendiri ya. Oke. Kemudian Bang, upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan oleh FPPTI ini dalam mengembangkan anggotanya gitu, mungkin dalam hal peluang pengembangan perpustakaannya atau pengembangan pustakawannya gitu. Ya, untuk program yang kami coba bikin ini adalah sekarang ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan secara daring, secara online, misalnya melalui Zoom, webinar gitu kan. Tapi tema-temanya itu berkaitan dengan perpustakaan atau pustakawan, terutama pustakawan. Seperti di perguruan tinggi itu sekarang adalah yang lagi kami giat-giatkan itu adalah akreditasi perpustakaan satu, kemudian yang kedua adalah manajemen reference untuk penelitian. Karena itu sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa. Jadi kayak di Sipadan Panjang itu kami coba bangun adalah kegiatannya manajemen reference itu. Bagaimana cara literasi informasi, bagaimana memanage referensi yang telah ditemukan, baik menyusun daftar pustaka, kutipan, kemudian cek plagiarisme. Nah, itu yang kami kembangkan tapi dilakukan secara daring karena untuk mengantisipasi permasalahan yang kami lakukan itu sendiri. Nah, jadi salah satu program yang akan kami kerjakan memang di FPPTI wilayah Sumatera Barat itu salah satunya, selain mempromosikan lagi apa sih FPPTI ini gitu kepada pimpinan, karena organisasi kita ini juga kalau di Sumbar masih baru dan kebermanfaatan untuk perpustakaan juga mungkin belum terlihat secara nyata gitu kan. Ya, makanya kami mencoba secara daring dulu untuk menggait pustakawan yang selama ini belum aware lah dengan organisasi ini. Mungkin itu. Oke. Tadi saya agak menarik nih sama kata-kata cek plagiarisme. Itu memang common ya di perpustakaan perguruan tinggi gitu dalam cek plagiarisme. Cuma di sekarang ini gitu ya,
ada namanya AI, artificial intelligence gitu. Iya. Banyak sekali saya lihat gitu ya, mahasiswa yang mungkin tugas akhirnya atau bahkan mungkin skripsinya menggunakan ChatGPT gitu. Nah, dan saya pernah lihat juga tuh di salah satu media sosial, ada juga website yang menyediakan tugas ini agar lolos dari cek plagiarism atau dari indikasi menggunakan AI gitu. Nah, pendapat Bang Ivan sebagai pustakawan gimana nih Bang? Tentang AI-nya? Iya. AI ini sama lah dengan kalau di kami ada juga permasalahan tentang open access koleksi, terutama yang grey literatur yang kayak mahasiswa skripsi, tesis, research itu. Nah itu juga jadi permasalahan, itu kami dari perpustakaan itu melihat itu pisau bermata dua. Jadi kalau dimanfaatkan dengan baik ya bermanfaat, tapi kalau enggak memang tidak gitu kan. Secara umum untuk kami melihatnya AI yang ChatGPT atau kalau Android ngulain Gemini, kalau Microsoft punya Copilot atau ChatGPT itu memang seperti yang saya sampaikan tadi, itu pisau bermata dua. Jadi kami menyarankan memang untuk kebutuhannya bukan untuk membuat tugas akhir, tapi mencari literasi informasi untuk kegiatan tersebut. Itu kami membolehkan. Kami memberikan kepada mahasiswa, memberikan pemahaman kalau ini yang boleh seperti ini loh, kalau yang gini nggak boleh itu. Batasannya diperjelas gitu ya. Nah, dan juga kami mengupayakan juga kepada dosen-dosennya untuk lebih teliti lagi terhadap tugas-tugas mahasiswanya, karena memang dosen pun sendiri yang kalau diisi itu banyak yang dosen-dosen senior, dosen-dosen yang memang bukan kebiasaannya menulis itu ya. Jadi mereka hanya pencipta itu tadi, misalnya dia dosennya itu dosen saluang misalnya. Nah, dia ya pinternya main musik aja. Untuk penelitian ini mereka nggak pikirkan gitu. Nah, itu memang agak repot juga kami diisi, terutama karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang udah pintar-pintar juga mereka menggunakan AI ini. Oke. Jadi ya saya harapkan juga nanti dulu kalau nggak salah di Perpusnas sendiri mau bikin aplikasi plagiat sendiri, bukan langganan seperti Turnitin Kalau memang dimungkinkan nanti Perpusnas atau Kemendikbud bikin aplikasi sendiri lah, jangan berlangganan seperti yang sekarang, karena kayak saya nyebut produk tadi itu langganannya lumayan 100 juta untuk satu akun institusi itu. Jadi seluruh Indonesia make 100 juta kan, lebih baik dibikin aplikasi sendiri. Kenapa enggak gitu kan. Betul. Pesan ya buat kita semua ya, buat kita ya. Semoga nanti kedepannya Perpusnas bisa provide yang namanya aplikasi chat plagiarism tersendiri gitu. Iya. Oke, mungkin Bang terakhir nih Bang, mungkin ada pesan nggak Bang kepada generasi penerus Hatta yang nonton, yang mungkin statusnya sekarang mahasiswa gitu, yang mungkin belum tahu atau belum optimal dalam memanfaatkan perpustakaan perguruan tingginya gitu. Iya. Mungkin pesan untuk adik-adik mahasiswi untuk perpustakaan ini adalah sekarang kami melihatnya bukan lagi jantung perguruan tinggi, tapi udah otak perguruan tinggi. Karena semuanya ada di kemampuan bergeraknya itu ada di perpustakaan sekarang. Di perpustakaan sekarang udah ada jurnal misalnya, udah ada koleksi misalnya buku, kemudian juga audiovisual, semuanya kembali muaranya ke perpus gitu. Jadi kemarin itu kami di perguruan tinggi ISI ini mau buka program studi S3 untuk seni. Itu yang ditanya pertama itu adalah koleksi jurnalnya. Nah, itu bagi mahasiswa-mahasiswi nanti kalau memang pemanfaatan koleksi di perpus kami bisa penuhi gitu. Jadi kami harapkan nanti mahasiswa-mahasiswi silakan datang ke perpus, akan kami layani seperti yang sebagai menanti tamu ya.
Sekarang kami bukan nggak pustakaan sebelumnya yang jutek, yang kacamata tebal, nggak seperti itu lagi. Sekarang kami pustakawannya udah ramah-ramah, udah baik-baik gitu kan, dan udah bersahabat sekarang ini. Ya. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Baik, terima kasih Bang Ivan sekali lagi atas kehadirannya di Siniar Literasi ini, dan teman-teman generasi penerus Hatta, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen dan share teman-teman Siniar Literasi ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam literasi. Salam literasi. Oke.